Oke, selamat pagi semuanya Bapak Ibu lansia yang ada di lingkungan Klasik Bandung. Selamat berjumpa, salam sehat selalu, dan selamat bergabung melalui online dalam rangka Paskah, ibadah Paskah dan perayaan lansia Klasik Bandung. Terima kasih untuk kesempatan Bapak Ibu hadir dalam acara ini, walaupun melalui Zoom, tapi kita tetap semangat untuk mengikuti acara ini sampai akhirnya nanti. Dan perlu disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa selama acara ibadah dan perayaan Paskah ini akan selalu digelar dan mengumumkan apa yang menjadi rencana untuk mengikuti lomba hias telur. Jadi sepanjang acara ini berlangsung, silakan Bapak Ibu menampilkan hasil karya hias telur sampai nanti akhirnya siapa yang menjadi pemenang. Dan dicantumkan nama serta asal gerejanya. Tentunya kami ucapkan terima kasih dan perhatian Bapak Ibu kami selalu dukung dengan baik supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita akan melakukan ibadah dan perayaan Paskah lansia, marilah kita awali dengan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Vindayati selaku Majelis Pembimbing dari Komisi Lansia pada Klasik Bandung ini. Untuk itu kami berikan kesempatan bagi Ibu Vindayati untuk membawakan doa pembukaan. Silakan. Terima kasih Pak Yatiman. Bapak Ibu, atas nama BPMKB mengucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu. Selamat bersukacita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari ini kami bersama dengan jemaat lansia Klasik Bandung dan juga di pasar dapat kembali bersama-sama melaksanakan ibadah dan perayaan Paskah lansia di hari yang Paskah mulia ini. Kami merayakan kebangkitan Putramu yang kudus, Yesus Kristus, yang telah rela berkorban untuk kami umat-Mu yang berdosa. Kami terus bersyukur atas kasih rahmat dan pengorbanan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan dan sukacita di dalam menjalani kehidupan kami sebagai lansia, dan terus mensyukurinya dengan menikmati berkat dan anugerah dari Tuhan. Berkati juga pada saat ini Pendeta Yosua Simatupang yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau urapi, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta boleh merupakan suara Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kami, untuk kami terus hayati dan terus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah hari ini Tuhan dan juga perayaan Paskah hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Vinda. Kita masuki penyampaian paduan suara sebagai pengisi acara pada pagi hari ini. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia
Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku
Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, Oma Opa yang ada di Klasis Bandung, dan juga saya lihat ada yang hadir dari mana nih, Bunda Sudi ya? Betul ya? Bu Winda, ada yang dari, ya tadi saya lihat ada dari Bunda Sudi, benar ya? Betul. Oke, wah jauh nih, ada tamu jauh. Saya menyapa dulu nih GKI dari yang paling grup Ajat ya. GKI Cianjur. Wah, ada. Boleh melambaikan tangan aja, teman-teman GKI Cianjur. Wow, tuh. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Ada sekitar 75 orang hadir. Benar ya? Wah, itu yang berdiri ya, Bu. Mantap. Cianjur, Cimahi. Mana ini? Cimahi. Teman-teman yang Cimahi boleh melambaikan tangan. Oh, ada Pak Celi. Lalu, coba saya lihat. Ya, ada beberapa. Juga off kamera, nggak apa-apa ya. Cianjur, Cimahi, lalu CDEFG, Gatot Subroto. Coba saya lihat ada nggak ya Gatot Subroto. Ada Ibu Fani, halo. Ada Bu Marsum, ada Bu Teti dan teman-teman lain, halo juga. FG, HI, JK, Kebonjati ya? Betul, Kebonjati. Guntur, Pak. Betul. Guntur. Ada dari Pak Guntur. Kebonjati. Oh, Guntur. Ya, betul, terlewat. GKI Guntur. Pak Andreas tentunya. Bu Yusita. Lalu Kebonjati. Saya Ibu Marta. Ibu Marta dan teman-temannya. Ya. Saya lihat dulu. Oke. Kebonjati, KLMNOP, Pasir Kaliki. Saya lihat tadi. Oh, ada beberapa juga. Ya, Pak Surya, ada Ibu Eri, dan teman-teman juga yang lain. Pasir Koja. Ada GKI Pasir Koja ya. Tadi saya lihat juga beberapa. Oke, Pastor juga hadir? Ya. Hadir, Pak. Hadir. Banyak, oh iya, Pak. betul Bu. Halo. Oke. Arca Manik ada yang hadir ya? Adakah dari GKI? Oh ya, Ibu Emi. Oke. Wah, banyak juga nih Arca Manik ya. Ada berkumpul di mana ini? Di GSG-nya ya. Oke. Lalu Pamanukan. Ada hadir nggak ya Pamanukan? Ada nggak ya? Saya belum lihat. Tapi mungkin ada kameranya mungkin off ya. Lalu ada yang belum saya sebut. Taman Cibunut. Ya. Taman Cibunut tuh ada Ibu Lani, Ibu Ane. Oke. Dan yang belum saya sebut juga tentunya Sudirman ya, tempat saya. Itu ada Pak Yoel, ada Ibu Sri, dan semuanya. Sudah ya? Maulana Yusuf udah disebut belum? Belum ya? Oh iya betul. Maulana Yusuf. Maulana Yusuf, sebentar saya lihat. Oh ada Ibu Herawati. Betul, ada Bu Yuliati. Sudah ya? Ada 15. Iya, belum disebut. Ayo dia. Iya betul. Halo. Pak, Pasir Ya, Koja, Pak. Oh, dia tadi sudah, Bu. Oh, sudah. Ayo dia saya belum melihat. Apakah Iya, ini Ayu dia kok. Ayu Oh dia. ya. Ibu Susi dan Pak Winardi. Oke. Gatot Subroto. Gatot Subroto tadi sudah. Ya, Suwun. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Tentu dalam keterbatasan, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya. Dan saya mau mengawali ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas sukacita Paskah dan biarlah kebangkitan-Mu menjadi kebangkitan kami juga untuk semakin dalam dan semakin intens lagi di dalam memahami firman Tuhan. Layaknya saat ini kami ingin menikmatinya. Tuhan bimbing kami dan biarlah Roh Kudus yang berbicara pada kami saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
host, bolehkah saya dijadikan co-host? Bapak Ibu yang bisa di dekatnya ada Alkitab, kita buka yuk dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kalau enggak, saya pun bisa bantu tampilkan ya. Oke. Di layar Bapak Ibu sudah terlihat juga ya. Matius 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya yang berbahagia kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan. Bapak Ibu, masih ya, kalau ditanya nih, kira-kira masih ingat nggak bacaan dan khotbah yang kemarin? Boleh kasih tanda jempol kalau masih ingat khotbah yang kemarin. Khotbah Paskah yang kemarin masih pada ingat? Kok nggak ada yang ngasih jempol ke saya? Udah pada lupa ya? Nggak bisa makanya. Ngasih jempol aja di handphone, ngasih nih kayak saya kasih jempol. Oh, ada yang masih ingat, Ibu Lia. Masih ingat ya? Atau kemarin pada ke gereja nggak ya? Maksudnya ikut ibadah nggak? Ikut kan ya? Ikut ya. Oke. Ya, kasih jempol nih kayak saya ya. Nggak usah mencet-mencet, pokoknya tunjukin jempolnya yang bagus. Oke. Masih ingat kalau kemarin pada ikut kebaktian online atau mungkin juga ada beberapa yang hadir di gereja, rasanya masih ingat ceritanya. Ceritanya sebetulnya masih sama juga kurang lebih ya, mengenai kubur yang kosong. Nah, saya akan juga bertanya kepada Bapak Ibu nih ya. Kalau memang masih pada kurang lebih masih pada ingat, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Sebentar saya tayangkan ya. Beberapa pertanyaan. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan nih Bapak Ibu, yang namanya Paskah itu adalah perayaan puncak dari perjalanan panjang, sebetulnya perjalanan panjang masa raya Paskah. Ya. Jadi tema kita berani hidup karena Yesus hidup. Saya kasih dalam kurung beraninya, karena sebetulnya bukan soal keberanian. Justru kisah Paskah itu sangat-sangat
bertentangan dengan kata berani sebenarnya. Ya. Nah, yang mau saya katakan pertama kali bahwa mudah-mudahan Oma, Opa, Bapak, Ibu bisa ngelihat di layar ya. Masa Raya Paskah kita itu panjang. Ini belum selesai ya. Hari ini, besok, minggu depannya lagi, Bapak Ibu masih harus mengucapkan Selamat Paskah. Karena kita masih baru menyelesaikan 40 hari masa persiapan, ya, dan masih punya agenda 50 hari masa sukacita. Jadi happy-happy-nya nih, ketawa-ketawa, semangat, tepuk tangannya masih 50 hari. Mulai dari kemarin sampai nanti hari ke-50. Kalau Bapak Ibu ingat, kita ngumpulin celengan, ya, persembahan tahunan. Nah, itu puncaknya yang kedua, yaitu peristiwa Pentakosta. Jadi belum selesai ya Bapak Ibu. Jadi minggu besok itu masih ngucapin Selamat Paskah gitu ya. Minggu depannya lagi sampai 7 minggu. Sehingga di hari ke-50 kita menjadi perayaan puncak yaitu Pentakosta. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat ceritanya, nanti saya minta responnya pakai jempol gini ya, nggak usah diklik-klik di handphonenya, pasti susah ya. Di layar saya cuma butuh responnya jempol ke atas kalau benar atau jempol ke bawah kalau salah ya. Saya Bapak Ibu ya, jempol ke atas atau jempol ke bawah. Oke. Pertanyaannya sangat gampang. Oke. Mulai ya. Pertanyaan pertama. Peristiwa kubur kosong terjadi pagi-pagi benar. Benar atau salah? Benar atau salah? Coba saya lihat dulu. Kasih jempolnya yang benar. Oke. Wah, benar semua ya. Pagi-pagi benar ya. Tuh. Itulah kenapa kita merayakan Paskah itu subuh. Kan pertanyaan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tanya, ngapain sih Pak ke gereja subuh-subuh kalau masih sebelum pandemi ya. Subuh-subuh, ada yang mulainya jam 5, ada yang mulai jam 4, bahkan di beberapa gereja dari jam 3 subuh itu sudah ramai. Ya. Tuh, jawabannya benar ya. Oke, saya mau pertanyaan kedua lagi. Responnya jempol ke atas kalau benar, jempol ke bawah kalau salah. Oke. Nah. Sebentar. Oke. Ya, nih pertanyaan kedua. Yang dibawa ke kubur Yesus itu rempah-rempah. Benar atau salah? Yang dibawa Yesus rempah-rempah. Benar atau salah? Benar ya? Benar atau salah? Saya mau nanya nih, ya salah satu atau salah dua dari Bapak Ibu. Kalau kita nyekar, kita bawanya apa ke kuburan? Bunga. Bunga. Ada yang bawa rempah-rempah nggak? Jarang, belum. Jarang ya. Berarti Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Alkitab suruh lakukan ya, membawa rempah-rempah. Oke, tapi itu benar jawaban Bapak Ibu ya, yang dibawa para perempuan ini rempah-rempah. Itu menjadi tradisi memang ketika menengok ya istilahnya atau melayat ke kuburan ya orang yang meninggal. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini masih benar semua nih ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada 3 perempuan yang datang ke kubur Yesus. Benar atau salah? 3 perempuan yang datang ke kubur Yesus. Benar atau salah?
Wow, jempolnya ke atas semua ya? Oke, saya lihat dulu layarnya terus. Benar atau salah? Jempol ke atas atau jempol ke bawah? Semua jawab benar ya? Dan jawabannya benar atau salah? Benar. Jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Teman-teman GKI Sudirman harusnya tahu nih jawabannya nih. Baru kemarin saya khotbahin. Jawabannya benar atau salah? Ada 3 perempuan. Benar. Lebih dari 3. Iya, itu siapa yang ngomong? Lebih. Salah Bapak Ibu. Jawabannya bukan 3, ada berapa? Lebih. Lebih dari 3. Lebih dari 3. Ayo. Ah, masa sih Pak? Nah. Jadi benar atau salah nih? Benar. Benar. Benar, jadi cuma 3. Lebih. Lebih. Lebih atau cuma 3? Lebih. Tetap yakin Pak 3? Dan perempuan lain. Ya, mungkin Ada kemarin lainnya. agak ngantuk-ngantuk bacanya. Ya, salah nih Bapak Ibu. Yuk, ayat 10 saya bacain. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala 1, atau biasa kita sebut Magdalena ya. Yohana 2, dan Maria ibu Yakobus. Berarti ada 3. Tapi ayatnya belum selesai. Nah, ayo Bapak Ibu bacanya jangan setengah. Yang lainnya. Dan perempuan lain juga Lainnya. yang bersama dengan mereka. Nah, berarti kan ada yang ikut tuh bareng mereka. Tapi namanya nggak disebutin. Oke. Berarti salah ya. Yo, jangan ngantuk makanya kalau baca ya. Jadi bacanya harus tuntas. Oke. Pertanyaan berikutnya. Makin gampang apa makin susah ya coba ya? Oke. Naik ke atas ya. Para perempuan itu bertemu malaikat di kubur Yesus, benar atau salah? Malaikat itu bertemu malaikat di kubur Yesus, benar atau salah? Coba saya lihat. Benar atau salah? Benar. Benar. Oh, ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Siapa yang bilang salah? Ibu Juldi kayaknya tadi bilang salah. Betul, Bu? Betul. Betul. Betul? 2 pemuda. Betul? Yang bilang salah? Betul. Kayaknya makin ngantuk kemarin bacanya. Oke. Betul. Betul atau salah? Betul. Kayaknya Betul. mungkin Betul. tulisannya makin lama makin ngantuk. Salah Bapak Ibu. Tulisannya apa? Pemuda. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, tiba-tiba ada Malaikat. Malaikat. malaikat sih. Tulisannya apa? Ada 2 orang. 2 Orang. 2 orang berdiri. 2 orang. Siapa yang bilang malaikat? Saya. 2 orang atau 2 malaikat? 2 orang. Tapi itu malaikat mungkin. Tapi itu malaikat. Itu kan bajunya mengkilat. Bajunya mengkilat kalau pakai Baiklin, Sokli apa? Kan mengkilat juga ya? Enggak ada. Kayaknya malaikat. Kayaknya malaikat. Interpretasinya. Ya. Itulah kenapa saya sering mengatakan khususnya di GKI Sudirman setiap saya memimpin PA, bacanya hati-hati Bapak Ibu ya. Malaikat itu ada di versi Injil lain. Tetapi bahwa 2 orang ini berpakaian berkilauan kayaknya malaikat yang nggak usah disambung-sambungin ya. Kesetiaan kita membaca teks itu penting. Oke? Ya oke lah. 2 orang berpakaian berkilauan. Oke, ya. Nah, ini pertanyaan sangat penting nih. Para murid percaya Yesus sudah bangkit. Benar atau salah? Salah. Salah. Benar. Oh, semua bilang salah. Tuh, ada yang bilang benar. Benar. Salah semua ya? Salah. Ada yang bilang salah? Salah. Sekarang salah semua ya? Belum Jadi, percaya. Percaya, tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Oke. Jawabannya salah, ya, betul. Tetapi bagi mereka, perkataan itu bahkan dengan kasar dikatakan apa? Omong kosong.
dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Termasuk siapa di situ? Yakobus. Yakobus. Dan Yakobus ada nggak? Dia pergi untuk melihat bukti. Yang pergi Petrus atau Yakobus? Yakobus. Terus. Yang pergi Petrus, betul ya. Terus. Betul, mereka tidak langsung percaya. Dan salah satu orang yang kemudian karena ketidakpercayaannya pergi ke kubur adalah Petrus. Nah, maka Bapak Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya tergambar betapa peristiwa Paskah itu tidak sesederhana yang kita rayakan sekarang, bukan? Ya. Yang kita lihat itu yang sudah jadinya. Kayaknya peristiwanya itu sangat menyenangkan, ya, menggembirakan. Padahal bayangkan, ada banyak perempuan datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar, mungkin dalam keadaan ngantuk juga, tetapi mereka dengan niat yang sangat serius, dengan niat yang sangat besar, dengan niat di dalam kedukaan, ingat ya, berduka cita, sedih, galau, mereka datang ke kubur, lalu nggak ketemu yang mereka inginkan, yaitu melihat jasadnya Yesus. Kosong. Dan ini sangat jelas bahwa ada sesuatu. Dan kemudian muncul 2 orang berkilauan. Versi lain di Injil ada 2 malaikat, atau malaikat ditulisnya. Tapi intinya bahwa mereka dibilang gini, ngapain kamu nyari orang yang hidup di tengah orang mati? Artinya apa? Paskah memang bicara soal kehidupan. Oleh karena itu, rayakanlah kehidupan, Bapak Ibu. Tidak ada kematian yang kekal. Yang ada adalah kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu cuma bisa terjadi kalau saudara percaya. Problemnya adalah apa yang menjadi pesan Paskah. Ada 2 hal, Bapak Ibu, yang mau saya katakan, yang juga mungkin kemarin teman-teman dari GKI Sudirman sudah mendengarkannya. Bahwa, ingat loh, perempuan pada masa Yesus itu penting atau nggak penting? Penting. Perempuan, Pak, masa penting? Nggak penting, Pak. Nggak penting, Bapak Ibu. Perempuan itu adalah orang yang lemah pada masa Yesus. Karena tradisi Yahudi sangat patriarkis, ya, patriarkis. Jadi dia paternal sekali. Sama lah kayak budaya-budaya di Indonesia, kayak orang Batak, orang Jawa juga demikian ya. Orang Ambon, Manado, dan hampir banyak suku di Indonesia itu sangat paternal. Kalau paternal, maka yang paling atas adalah kaum laki-laki. Sayangnya, mohon maaf nih buat opa-opa yang hadir di sini, saksi kebangkitan pertama dari Yesus bukan laki-laki, tapi perempuan. Dan yang langsung percaya juga siapa? Perempuan. Karena murid-murid 11 ditulis ya, 11 murid, dan saudara-saudaranya, bayangin. Jadi saudaranya Yesus pun tidak percaya. Tetapi para perempuan yang tidak terlalu dijelaskan apakah ini masih saudara, tetapi yang paling jelas ada mereka grup atau kelompok yang dilemahkan karena suku, karena gendernya, tapi justru mereka yang setia loh. Dan mereka percaya perkataan Yesus bahwa aku akan mati dan bangkit hari yang ketiga. Maka Paskah itu bicara soal bahwa Yesus, bahwa Allah itu tidak membedakan orang. Kemarin kita membaca dari Kisah Para Rasul ya, yang mengatakan Allah itu tidak membedakan orang. Nah, yang kayak gini nih buktinya. Yang perempuan oleh masyarakat dilemahkan. Ingat kisah ketika Yesus ngobrol sama perempuan Samaria kan? Ingat kisah ketika Yesus dibasuh kakinya dengan minyak narawasi yang mahal. Semua itu sensi. Tuh berani-beraninya sentuh-sentuhan laki-laki sama perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan itu warga kelas 2. Sangat parah kondisinya dulu malah Bapak Ibu. Jadi sesama
laki-laki dan perempuan itu nggak bisa ngobrol bareng kayak kita gitu loh, di tempat umum, di public space itu nggak bisa ngobrol dengan bebas. Tapi lu bayangin, kisah kebangkitan, peristiwa paling penting dalam iman Kristen itu terjadi, disaksikan pertama kali oleh orang yang dianggap lemah, yaitu perempuan. Maka ini menjadi pesan besar sekali buat kita semua nih, oma opa, belum terlambat ya. Dalam hidup kita janganlah saling melemahkan. Nggak ada tuh yang namanya warga kelas 2 atau aku lebih tinggi dari kamu. No. Laki-laki dan perempuan di mata Allah itu sama. Yang kaya, yang miskin itu sama. Yang lansia kayak oma opa sekarang sama saya yang masih hitungannya generasi muda sama. Nggak ada di mata Tuhan itu lebih senior, lebih pintar, lebih hebat, lebih layak apalagi. Nggak ada. Perempuan-perempuan ini kategorinya di budaya-budaya Yahudi dan kita semua tidak layak. Biasanya sedikit sekali budaya-budaya di dunia ini yang menjadikan perempuan itu warga yang nomor 1. Tetapi kebangkitan Kristus itu datang dan kemudian dia menjadi saksi kebangkitan. Maka saudara jangan pernah melemahkan orang-orang lain karena sukunya, karena dia laki-laki atau karena dia perempuan, tetapi jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh setara ya. Yang tidak membeda-bedakan orang. Maka Bapak Ibu, itu pesan yang pertama. Dan kalau saudara sekarang merasa dilemahkan, ini pesannya penting. Tenang. Tuhan nanti yang nguatin Bapak Ibu. Bukan orang lain kok. Ketika perempuan itu dilemahkan oleh warga masyarakat, Yesus bangkit dan pertama kali disaksikan oleh para perempuan. Pesan yang terakhir yang mau saya katakan, dikatakan di sana batunya terguling. Nah, batu terguling itu sebetulnya kiasan, Bapak Ibu. Ketika kita nggak bisa ketemu Allah karena ada batu yang menjaga kubur Yesus supaya Yesus tetap di situ gitu ya. Tapi batunya terguling. Nah, mudah-mudahan kita bisa menggulingkan batu dalam kehidupan kita dan kita bisa melihat bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Jadi udah nggak ada lagi tuh penghalang. Salah satunya itu ya, penghalang cara pandang kita bahwa aku itu lebih hebat dari kamu karena aku laki-laki. Aku tuh lebih hebat dari kamu karena aku tuh lebih pintar dari kamu. Aku lebih hebat dari kamu karena pendidikanku lebih tinggi dari kamu. Nggak ada lagi tuh. Buang batu-batu yang ada dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu. Aku tuh lebih hebat karena aku tuh badannya sehat, kamu tuh penyakitan. Wah, nggak ada lagi tuh. Nggak ada perkataan seperti itu dan tidak boleh lagi ada batu penghalang antara Allah dan manusia. Dan itu harus kita sendiri yang menggulingkannya. Dan kiranya Bapak Ibu Paskah tahun ini mengingatkan kita untuk jangan pernah merasa lemah karena justru biasanya orang-orang lemah itu yang setia dan dipakai Tuhan untuk tugas panggilan yang luar biasa. Dan jangan sampai lagi dalam kehidupan kita ada batu yang menghalangi, kita nggak bisa lagi melihat mujizat Tuhan, karunia Tuhan, berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah perayaan Paskah Komisi Lansia sudah selesai. Terima kasih untuk Pendeta Yosafat yang sudah menabur firman di tengah-tengah ibadah ini. Biarlah menjadi tumpuan kehidupan kita ke depan, supaya apapun yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan itu tadi memberikan semangat baru, pengharapan baru di hadapan kehidupan kita masing-masing bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita masuki sekarang perayaan Paskah. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa pada akhir acara perayaan Paskah ini ada pengumuman dari tim penilai yang menghias telur, dan nantinya akan diketahui siapa pemenang dan siapa yang berhak mendapatkan hadiah dari panitia Paskah Lansia ini. Kita tunggu bersama dan kita nantikan apapun yang akan kita lakukan pada perlombaan hias telur Paskah ini. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali kepada acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia Paskah Komisi Lansia Klasik Bandung. Dalam hal ini, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Mulyani Jaya Pranata, selaku Ketua Panitia Paskah Komisi Lansia Klasik Bandung. Silakan untuk Ibu Mulyani untuk menyampaikan sambutannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah tahun 2022. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Ibu Winda, Majelis Pembimbing KLKB, juga Pak Andreas, Ketua KLKB, Ibu Esther, Pak Binsar, Pendeta Yosafat yang sudah menyapa semua saudara-saudara dari semua gereja KLKB. Terima kasih semuanya, seluruh pengurus yang telah membantu untuk terlaksananya acara pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, yang Tuhan berkati sehingga kita boleh bersukacita. Pada pagi hari tadi mulai acara ini saya gembira mendengar suara-suara dari kami-kami semua ini yang saling menyapa dan bersyukur, saling merindukan satu sama lain. Karena kita tahu kita telah menjalani masa pandemi ini 2 tahun lebih, sehingga kita belum bisa bertemu secara onsite bersama-sama seperti tahun-tahun yang lalu sebelum masa pandemi. Harapan saya ke depan masih banyak acara-acara lansia Klasis Bandung ini yang akan kita adakan. Misalnya nanti Hari Lansia yang kita rencanakan pada sekitar bulan Juli. Dengan perkenan Tuhan tentunya, kita boleh bertemu kembali secara onsite. Itulah harapan saya. Pasti juga harapan Ibu semua, Bapak semua, yang tadi pagi sudah begitu kelihatan saling kangen dan rindu satu sama lain. Terima kasih. Di masa-masa ini, tema yang tadi dibawakan oleh Pendeta Yosafat, berani hidup karena Yesus hidup, itu boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami, kehidupan kita ke depan ini. Bahwa memang menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi segala rupa tantangan di dalam kehidupan kita, kita harus berani. Karena Tuhan Yesus hidup, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, menangani, mengendalikan kehidupan kita.
untuk kita tetap menjadi anak-anaknya yang penuh dengan sukacita dan harapan yang baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan di dalam acara ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Ibu Lia yang sudah menyambut pada kesempatan hari ini. can face tomorrow.
and joy He brings, but greater still, the calm assurance they're struck and face uncertain days, because He lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives, all fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fly life's final war with pain, and when death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know He lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives, all fear is gone,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena ibadah dan perayaan Paskah Lansia dapat kita nikmati bersama dengan syukur di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, khususnya dengan firman yang sudah ditaburkan oleh Pendeta Yosafat ini menjadi cerminan kehidupan kita untuk melakukan pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai lansia. Kalau tadi tema berani hidup karena Yesus hidup, maka hidup kita harus kita lakukan berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Talenta yang ada pada diri kita manfaatkan untuk kebersamaan, khususnya di Komisi Lansia, baik di gereja masing-masing maupun di Lansia Klasik Bandung. Sehingga kebersamaan itu akan terwujud di dalam kebersamaan yang membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kegiatan, pelayanan dari Komisi Lansia Klasik, mari kita kembangkan bersama-sama, supaya dalam masa-masa kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan sebagai penutup perayaan Paskah hari ini. Dan setelah nanti ada lagu penutup, kita akan berdoa sama-sama, doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Yosafat. Baik Bapak Ibu, kita puji nama Tuhan sebagai lagu penutup pada perayaan Paskah Lansia ini. Oke, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan yang menegaskan bahwa kehidupan adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tidak ada duka cita yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada harapan yang membuat putus asa, tidak ada kepedihan yang membuat kami begitu larut di dalamnya. Tetapi biarlah semangat Paskah ini sungguh membuat kami berani, tetapi terlebih kami setia. Dan kami juga mau setia di dalam komitmen menjaga relasi yang baik, tidak saling melemahkan. Dan tentunya segala penghalang dalam hidup kami yang menjadi batu sandungan dalam hidup kami untuk melihat dan merasakan kebangkitan-Mu itu, kiranya kami punya kekuatan untuk menggulingkannya. Dan biarlah Tuhan berkati seluruh lansia di
Klasis Bandung ini yang dengan penuh semangat dan sukacita di tengah kelemahannya, secara fisik keterbatasannya untuk hadir dan bertatap muka, biarlah tidak mengurangi juga kesaksian mereka untuk berkarya dan menyatakan kebangkitan Kristus melalui hidup mereka. Tuhan yang juga sertai agar para pengurus di lansia masing-masing maupun di lansia Klasis Bandung, Tuhan yang berikan hikmat, juga para sahabat di Camanik, Pasteur, dan Taman Cibunut, dan bahkan hadir dari Batam dan berbagai tempat. Tuhan yang sertai agar semua dapat Tuhan satukan hati untuk terus berkarya dan merancang berbagai program yang makin menyatakan bahwa Yesus sungguh bangkit, dan pandemi ini tidak mengurangi semangat kami untuk melayani, untuk berkarya, dan untuk bersekutu bersama. Tuhan, biarlah kami kembali dalam kehidupan kami, sambil juga menerima berkat Tuhan, dan kiranya semoga anugerah Tuhan yang bangkit, cinta kasih Yesus yang mulia, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta Yosafat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya memasuki pengumuman dari hasil lomba kostum Paskah. Kalau tadi saya katakan lomba hias telur Paskah, tapi sekarang yang paling utama adalah lomba kostum Paskah. Jadi silakan yang sudah memberikan lomba kostum Paskah ini dapat melihat siapa-siapa di antara kita yang mendapatkan juara dalam lomba kostum Paskah. Saya serahkan kepada tim penilai, khususnya untuk Ibu Lina, Bapak Yatiman, serta Bu Greta barangkali yang menggantikan Ibu Marlen. Silakan Bu, waktu kami berikan kepada Ibu Bapak. Selamat siang Pak Pramono. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Kita sebagai juri ada 3 orang, yaitu Ibu Marlen, tapi Ibu Marlen ini sakit. Ibu Yatiman, Ibu Marlen diganti oleh Ibu Wiwi, dan saya sendiri. Ya, susah sekali menilai. Dan Pak Pranowo, saya akan meralat apa yang Pak Pramono katakan. Yang dinilai pada hari ini bukan telurnya, menghias telur, Pak. Betul. Tapi adalah busana Paskah. Kostumnya. Iya, kostumnya. Bahwa telur itu hanya sebagai dekor aja. Itu Pak yang supaya ini. Jadi kita juga tadi bingung sekali di dalam menilai ya, karena semuanya bagus ya. Dan tadi setelah berbincang-bincang ini juga sampai telat. Maka keputusannya adalah nomor 1 adalah Ibu Ruri. Ruri siapa ya, itu dari GKI Bunda Suci ya? Ruri Mindarti. Oh, Ruri Mindarti ya. Nah, yang juara kedua ada 2 orang, yaitu Ibu Erli dan Maria Budi. Erli dari gereja? Erli dari gereja mana ya? Bu Maria Budi ini dari Gatsu nih. Maria Budi Gatsu ya. Pascal, Pak. Bu. Pascal. Erli Pascal. Pak Pramono kan ini tidak di ini dari gereja mana, nggak boleh 2 orang itu atau gimana ya? Saya nggak tahu nih. Ada, saya tulis GKI Pascal tulis. Ibu Erli GKI Pascal ya. Iya. Dan juara ketiga adalah Ibu Ane. Bu Ane dari Cibunut. Cibunut. Taman Cibunut. Ya. Dan Ibu Gloria. Gloria dari Guntur. Guntur ya, tahu ini. Dan Pak Pramono. Wah, saya dapat ini. Oh, dapat ya Pak. Ganteng. Makasih Bu. Makasih. Nah, jadi kita juara pertama 1 orang, juara kedua 2 orang, juara ketiga 3 orang. Itu yang tadi bisa diputuskan.
Makasih Bu. Nanti hadiah nanti ini akan diatur belakangan ya. Makasih Bu Lina. Baik. Selamat. Itulah Bapak Ibu hasil daripada lomba kostum Paskah yang Ya, disampaikan jadi bukan telur ya. telur ya, tapi kostumnya. Ya. Kostum dari Paskah yang dinilai oleh tim penilai. Ya. Dalam hal ini sudah disampaikan oleh tim penilai. Yang pertama Ibu Ruri dari Bunda Suci ya. Yang kedua Ibu Erli dari Paskal dan Ibu Maria Budiwijaya dari Katsu. Yang ketiga, juara ketiga itu Ibu Ane dari Taman Cibunut, lalu Ibu Gloria dari Guntur, dan MC ini kebetulan. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Pak Pram. Terima kasih. Begitulah kira-kira, dengan demikian maka acara ibadah Paskah dan perayaan Paskah Komisi Lansia Klasik Bandung telah selesai, dan sekali lagi atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berperan bersama-sama, ikut merasakan hidup yang sudah menang oleh karena kebangkitan Kristus, menjadi semangat baru di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita berarti untuk Tuhan, dan di dalam kita bermakna untuk Tuhan. Sehingga perjalanan pelayanan kita ke depan menjadi sangat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa kembali. Berjumpa pada Paskah yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Werli, selamat ya. Terima kasih yang dari Batam. Terima kasih sudah hadir Ibu Liga. Selamat Bu Rori. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Yosafat. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu semua. Terima kasih. Terima kasih. To buy my pardon, an empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings, but greater still, the calm assurance their child can face uncertain days because He